Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indiono. Saya mengajar pada kelas 6 SD Negeri 10 Muara II, Kecamatan Muara II. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 23507659 pada LPTK Universitas Pasundan, Bandung. Di sini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sebagai syarat ujian kinerja yang dilaksanakan di SD Negeri 10 Muara II kelas 6 dengan materi pengolahan data statistika pada mata pelajaran matematika. Berikut video praktik pembelajarannya. Gerak, bintang depan, gerak, tegak, gerak. Buatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, anak-anak? Alhamdulillah. Sehat semua? Sehat. Baiklah. Untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, maka kita berdoa dulu sebelum kita belajar. Berdoa silakan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Siapa yang belum sekolah hari ini? Ya. Di sekolah semua ya? Iya. Di sini sudah memperdayakan manfaat disiplin waktu. Disiplin waktu merupakan disiplin agar menggunakan dan menjaga waktu dengan baik. Karena waktu itu sangat berharga dan juga salah satu kunci kesuksesan ialah dengan bisa menggunakan waktu sebaik mungkin. Jadi untuk salah satu mencapai kesuksesan itu, dari sekarang kita sudah menanamkan sikap disiplin waktu. Selanjutnya, untuk menanamkan sikap nasionalis sejak dini, marilah kita bersama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Bagi Bulan Dulu. Kepada Dila, silakan untuk memimpin penampilannya. Untuk mempersiapkan pembelajaran kita hari ini, silakan anak-anak untuk mempersiapkan alat-alat tulisnya yang dibutuhkan. Silakan. Nah, anak-anak, tolong perhatikan
tayangan yang sudah Pak siapkan di depan. Ada yang kenal siapa ini? Tidak? Oke, kalau tidak, mari kita kenalan dulu ya. Nah, ini dia. Namanya beliau ini adalah Nick Vujicic. Nick Vujicic. Silakan dibaca dulu agar lebih kenal dengan beliau ini. Silakan dibaca. Bapak beri waktu 3 menit atau 2 menit. Silakan. Nah, dari tayangan sudah Bapak tayangkan di depan, ini adalah contoh inspirasi kita. Beliau ini fisiknya tidak lengkap, tidak mempunyai tangan dan kaki, tetapi beliau ini menjalani kehidupannya dengan sepenuh hati. Ini adalah salah satu contoh inspirasi dari seorang tokoh dunia, di mana Nick Vujicic ini adalah dari negara Australia. Mudah-mudahan kita sebagai manusia yang fisiknya sempurna akan lebih semangat lagi, akan lebih giat lagi dalam menjalani kehidupan. Pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang bangun ruang. Masih ingat? Masih ya. Kemudian pada materi statistika kemarin kita punya tugas ya, punya tugas apa kemarin? Mengumpulkan data. Mengumpulkan data dengan tema yang bebas ya. Nah sekarang untuk hari ini pelajaran kita indikatornya adalah memahami pengertian data, kemudian mengetahui macam-macam data, kemudian keterampilannya mengidentifikasi macam-macam data, dan juga menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengolahan data. Nah, materi kita hari ini adalah kita akan belajar tentang macam-macam data, teknik-teknik pengolahan data, soal tentang macam-macam pengolahan data. Nanti kita akan mengerjakan LKPD, ya, akan presentasi ya. Penilaiannya nanti ada yang berkelompok, ada yang mandiri. Ya, bentuk soalnya nanti apa bentuknya uraian ya, masing-masing ada poin-poinnya. Kita akan membuat pengolahan data yang berbentuk dengan penyajian bentuk tabel. Itu. Anak-anak, tujuan kita belajar hari ini adalah melalui kegiatan diskusi. Bapak harapkan anak-anak mampu menjelaskan pengertian dan macam-macam data. Kemudian tujuan yang kedua, Bapak harapkan ya, nanti anak-anak bisa memahami teknik-teknik pengolahan data. Kemudian yang ketiga, Bapak harapkan nanti anak-anak bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengolahan data, seperti pengumpulan, penyusunan, penyajian. Itu ya, itu tujuan kita belajar materi hari ini. Sementara penilaian yang Bapak gunakan nanti ada 3 ya, penilaian
tempat kerja, tulis laporan dari LKPD tersebut. Setelah itu anak-anak mempresentasikannya di depan kelas. Berikutnya nanti anak-anak punya tugas mandiri, tugas evaluasi ya. Ini sebelum kita masuk materi, kita ice breaking dulu. Setuju? Setuju. Ya, siapa yang memimpin ice breaking? Ya, silakan dengar dulu. Ya, dimohon untuk berdiri. Mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 3 kali. Silakan duduk kembali. Nah sekarang mari kita sama-sama menyimak video pembelajaran yang akan Bapak tampilkan. Ya silakan disimak ya. Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk. Selanjutnya terdiri dari nama dan juga berat badannya. Nah, data ini ingin memperoleh data golongan langsung. Pengumpulan data bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama adalah dengan mengadakan tes. Nah, kalian lihat kan kepada teman-teman apa buah yang disukai dan apa buah yang tidak disukai. Lalu kalian buat tabelnya seperti ini ya. Selanjutnya, pengumpulan data yang ketiga adalah dengan cara isi yang singkat. Pengumpulan data. Sekarang Bapak mau menjelaskan pengertian statistik data ya. Menurut Anhar, data statistik adalah kegiatan yang menggambarkan suatu kejadian dan merupakan kesatuan nyata yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan dasar suatu informasi. Data yang kita kumpulkan itu belum punya arti, seperti tugas kerja rumah kemarin. Nah, data yang telah kita kumpulkan itu nanti akan kita olah. Artinya harus diolah terlebih dahulu dengan metode penelitian tertentu agar memiliki makna. Data dibedakan menjadi dua, data tunggal dan data kelompok. Sekarang perhatikan di depan, data tunggal. Data tunggal adalah data yang berisikan angka asli sesuai dengan perolehan data dari lapangan yang masih berbentuk sederhana. Data kelompoknya adalah data yang tersusun dalam bentuk kelas interval. Contoh di sini tinggi badan 156 sampai 160 itu ada 7 orang. Ada beberapa cara mengumpulkan data. Satu dengan cara wawancara, di mana data tersebut dilakukan dengan tanya jawab terhadap objek yang kita teliti. Kemudian yang keempat, observasi. Apa itu observasi? Pengamatan langsung. Jadi di sini sudah Bapak jelaskan ada 4 cara pengumpulan data. Jadi nanti Bapak tanya, pengumpulan data pada tugas pekerjaan rumah kemarin itu dengan cara apa kalian mengumpulkan? Itu ya. Setelah disusun, kita kelompokkan dengan berbentuk tabel bisa, ya, tabel distribusi frekuensi. Baru kita menyajikan data-data tersebut dalam bentuk, bisa dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk diagram. Hari ini kita pelajari yang nomor 1, menyajikan data dalam bentuk tabel. Tabel ataupun diagram, maka data tersebut bisa dibaca. Kita harus menentukan nilai tertinggi
kita bisa menentukan nilai terendah, kita bisa mencari selisih, kita bisa mencari modus dari data tabel tersebut ya, kita bisa mencari median, dan juga kita bisa mencari mean. Nah, dari video yang sudah kita saksikan, dari penjelasan yang sudah Bapak sampaikan, silakan jika ada pertanyaan. Ya. Observasi itu apa? Observasi itu adalah pengamatan langsung. Contohnya, jika kita ingin menimbang suatu objek, maka kita timbang langsung kita catat. Itu namanya observasi atau pengamatan langsung. Selanjutnya kita akan membentuk kelompok. Ya, silakan berdiri dulu. Silakan maju ke depan dulu. Kita akan pilih kelompoknya. Kita 10 orang. Nanti kita akan membentuk 3 kelompok. Ya. Kelompok 1. Siapa? Ilham. Ya, silakan cari temannya. Duduk di mana? Sini. Ya, silakan. Kelompok 2. Sipa, ya silakan cari temannya. PR-nya kemarin sudah? Ya, silakan dikumpul. Silakan dikumpul. Kumpulkan satu kelompok, ya silakan. Kemarin pernah mengumpulkan data. Bapak mau bertanya, pengumpulan data dengan metode apa yang kalian lakukan kemarin? Apakah observasi, angket, wawancara, apa? Ini observasi. Tentang apa? Temanya apa? Menanyakan tentang masalah apa? Makanan kesukaan. Ada berapa jumlah temannya? 10 orang. Kelompok ini masalah apa? Temanya hobi. Kehobian ya. Oke, kelompok ini tanyakan tentang apa kemarin? Minuman kesukaan. Oke. Nah, dari pekerjaan rumah yang telah kita kerjakan, Jila, ya, silakan berdiri. Kemarin sudah mengumpulkan data. Kumpulkan data dengan metode apa? Observasi. Ya, silakan jelaskan. Siapa yang diobservasi? Kelas 5. Tentang apa? Makanan favorit. Ada berapa ini? Ada berapa orang di observasi? 10 orang. Sekarang sudah tahu makanan suka mereka? Sudah tahu. Baik. Oke, silakan duduk. Nah, dari hasil diskusi tadi, dari hasil tugas di rumah juga, ini Nabila sudah betul ya jawabannya. Kemudian kelompok 2 ya, siapa ini? Sangkut. Sangkut juga sudah lumayan betul. Nah, bagus ya. Nah, selanjutnya Bapak akan menyajikan sebuah video tentang penyajian data dalam bentuk tabel. Silakan disimak. Bagaimana caranya menyajikan data dalam bentuk tabel? Nah, di sini sudah ada contohnya ya. Hasil ulangan matematika siswa kelas 5 adalah sebagai berikut. Nah, ini merupakan data hasil ulangan matematikanya. Ada yang nilainya 7, 8, 5, 9 dan lain sebagainya ya.
ada 2 siswa yang mendapatkan nilai 5. Kita tulis 2 di sini ya. Yang mendapatkan nilai 10 ada 4 siswa. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk mengubah atau menyajikan data ini ke dalam bentuk tabel, tadi langkah-langkahnya seperti itu. Dari video yang kita amati tadi, kita akan mengerjakan LKPD, menyajikan data dalam bentuk tabel. Nanti LKPD-nya tiap kelompok, ya. Nanti bisa kerjasama diskusi, satu kelompok satu LKPD, satu kelompok satu LKPD, ya. Di sini sudah mempersiapkan LKPD-nya dan menuliskan laporannya nanti. Lapor ini tujuannya untuk presentasi di depan kelas dan kelompoknya. Jadi nanti setiap kelompok ada mewakili presentasinya. Kelompok 3 silakan tulis hari ini nama kelompok, terus siapa saja pada kelompoknya. Dibagi. Nah, ini laporannya. Siapa yang menuliskan laporan? Ayo, bagi. Ya, silakan. Sudah saya 50 dapat nilai 50 ada berapa siswa? Ada 2. Yang 60 ada 4. Tabel itu mana tabelnya? Ada berapa nih? Ada 9. 100 ada 2. Oke. Lanjut. Laporan LKPD berdasarkan data hasil ulangan matematika kelas 6 SD Negeri 1 Sewon. 1. Jumlah siswa kelas 6 SD 1 Sewon adalah 30 orang. 2. Nilai terendah adalah 50. Nilai tertinggi adalah 100. Setelah dikelompokkan, yang mendapat nilai 50 adalah 2 siswa, 100 ada 2 siswa. Nah, dari laporan kelompok 1 ada mau pendapat silakan, atau ada yang mengomentari. Nilai tertinggi ada berapa? Ilham ada berapa? Kelompok 1 ada 2. Terus jumlah siswa ada berapa? Jumlah 10. Ilham ada berapa? 30. Udah bagus?
Sudah bagus. Ya, tangan lagi dong. Ya, silakan dulu. Nomor 1 silakan dikumpul LKPD-nya sama laporannya. Nomor 2. Selanjutnya, Bapak akan menyampaikan manfaat pengolahan data. Semenjak internet ini semakin lama semakin berkembang, tentu data juga sangat dibutuhkan. Ya. Siapa yang membutuhkan data? Banyak. Ini sudah Bapak contohkan, ini adalah industri perbankan. Industri perbankan itu mereka selalu membutuhkan data sampai di pengolahan data. Ya. Kemudian sarana promosi. Sekarang Bapak ingin bertanya, menurut kalian apa sih manfaat tabel dari data yang kita buat tadi? Untuk apa kira-kira tabel? Untuk apa? Untuk mempermudah. Permudah apa? Iya, untuk mempermudah membaca sebuah data. Ya, jangan dikelompokkan, disusun, ya, lalu kita sajikan dalam tabel sehingga data-data yang dikumpulkan tadi masih acak bisa dengan mudah kita pahami. Nah, itu merupakan manfaat dari penyajian data berbentuk tabel. Nah, ini adalah contoh lagi Bapak sajikan tabelnya. Nah, dengan tabel seperti ini kita dengan mudah membaca sebuah data. Berikut suhu kota Jogja seminggu terakhir, hari Senin, suhunya berapa? 19. Jadi kalau kita buatkan tabel, dengan sangat mudah kita bisa memahami maksud si pendata atau penulis data. Ya, selisih suhu udara pada hari Rabu dan Sabtu bisa untuk tabel. Ya, dengan mudah kita bisa mengetahui. Gitu. Paham ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak ingin menyimpulkan materi kita pada hari ini. Pertama, sumber data. Ya, sumber data bisa kita lakukan melalui wawancara, bisa melalui kuesioner, angket, observasi, atau dengan studi literatur. Kemudian nomor 2, mengolah data. Bisa cara kita mengolah data, pertama kita kumpulkan dulu datanya. Ya, sudah kita kumpulkan, kita susun. Ya, sudah susun, baru kita sajikan dalam bentuk tabel. Membaca data. Nah, agar data bisa dibaca, tentu kita harus mengetahui dulu nilai tertinggi, nilai terendah, jumlah. Bapak telah menyiapkan lembar evaluasi mandiri. Nah, ini nanti akan Bapak bagikan ya. Silakan kerjakan, bukan berkelompok tapi sendiri-sendiri. Ya, silakan dibaca dan dipahami dan dijawab. Ya, silakan ditulis namanya siapa, hari ini Senin 4 Maret 2024.
selesai? Ya. Ya, silakan kelompok 1 dulu, silakan dikumpul. Kelompok 2 dikumpul, 3 disatukan. Nah, selanjutnya kita akan merefleksi pembelajaran kita hari ini. Jadi di sini nanti sama akan bapak bagikan lembaran ini ya. Nanti kalian jawab hari ini merasa apa? Ya, merasa apa yang kalian rasakan? Apa perasaan kalian saat pembelajaran berlangsung ya? Isinya dikumpul berkelompok ya. Nah, pembelajaran hari ini nampaknya kelompok 2 yang kurang aktif ya. Jadi tolong jika nanti kita punya tugas lagi, aktifnya tolong ditingkatkan kembali ya, kerjasamanya ditingkatkan. Sekarang kita akan bersama-sama menyanyikan salah satu lagu daerah Oku Selatan kepada Dila. Ya, silakan ajak teman-temannya untuk bernyanyi bersama. Di mana saja kamu, maju sama-sama membangun negeri kita. Oku Selatan negeri kita, dikenal dengan danau danaunya. Oku Selatan negeri kita, ibu kotanya muat dua. Baiklah anak-anak, untuk materi hari ini sampai di sini dulu ya. Materi selanjutnya nanti kita akan membahas tentang diagram garis, diagram latar, diagram gambar, diagram lingkaran. Ya, itu pada pertemuan kita minggu depan. Nah, selanjutnya kita breaking dulu. Siapa yang mau memimpin breaking? Ya, silakan. Juga. Berdiri ya, silakan berdiri dulu. Marilah menarik di atas menara. Baik, terima kasih. Jadi pembelajaran ini Bapak cukup sampai di sini. Terima kasih atas kerjasamanya.
Dan kita sama-sama akhirnya dengan lapas. Alhamdulillah. Berikutnya kita akan berdoa, minta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersama-sama berdoa sebelum pulang. Ya, silakan ketua kelas memimpin doanya. Silakan. Ya, semangat.